Jadi enten ada najis itu yang bisa menjadi suci. Jadi ada 3 enten telu najis yang bisa menjadi suci. Jadi asalnya najis tapi bisa menjadi suci. Nah, itu. Yang pertama adalah al-khamru. Idza tahallalat bi nafsiha. Kalau misalkan ada khamr. Jadi ada khamr, istilahnya apa? Arak nggih. Khamr niku arak niku. Arak niku kan najis. Khamr itu najis. Tapi kalau misalkan dia berubah dengan sendirinya, biasanya berubah jadi cuka. Berubah jadi cuka. Maka cuka tersebut nopo suci. Maka dados suci. Tapi nopo niku syaratipun nopo syaratnya itu harus berubah dengan sendirinya. Misal, enten homer di dalam botol misalkan. Ada homer di dalam botol. Kemudian homer niku nggak dipakai sama sekali. Ya, sampai waktu yang sangat lama. Mungkin setahun atau kali tahun misalkan. Niku boten dibatasi. Napa niku waktune boten dibatasi. Yang penting homer tadi kok pas ditingali, pas dilihat kok ternyata sudah tidak menjadi homer, akan tetapi berubah menjadi napa? Menjadi cuka. Nah, berubah dengan sendirinya. Maka napa? Cuka tadi hasil daripada homer mau sing berubah itu menjadi suci. Ngoten. Tapi kalau misalkan homer tadi dirubah, artinya dikasih sesuatu, misalkan diparingi campuran nopo, misalkan botolnya dibuka, kemudian diparingi campuran-campuran nopo, kok akhirnya berubah menjadi cuka, nah itu boten, tidak menjadi suci, tetap itu najis, walaupun misalkan berubah. Sebabnya nopo? Sebabnya kena sesuatu yang lain, berubahnya karena sesuatu yang lain. Terus kalau misalkan berubah dengan sendirinya, artinya kalau misalkan homer tadi niku didiamkan, ya, di waktu-waktu tertentu kok kemudian kok ditinggali, kok misalkan akhirnya dia menjadi cuka, maka apa? Maka homer yang menjadi cuka tersebut, cukanya menjadi suci. Kemudian sing nomor kali apa? Jildul maitah. Artinya adalah kulit bangkai, ya. Bangkai ini kan hukumnya najis. Ya. Bangkai itu kan hukumnya najis. Ya. Kemudian kulitnya pun ya najis, semua yang terdapat pada bangkai ini pun najis. Nah, bisa menjadi suci kulit daripada bangkai ini dengan cara apa? Dengan cara disamak. Nah, dengan cara disamak. Nah, cara disamak niki biasanya ngangge napa niku daun semacam akasia, kan akasia ya? Daun akasia, betul nonton ya? Nah, itu jadi itu adalah spesialis khusus untuk nyamak, ya, untuk nyamak. Soalnya apa? Itu bisa napa niku menghilangkan, bisa menghilangkan apa namanya zat-zat atau napa niku racun yang ada di kulit daripada bangkai tadi, macam. Nah, kalau sudah disamak, maka kalau sudah dibersihkan, artinya disamak itu kan dibersihkan, kemudian zat-zatnya yang ada di kulit bangkai tadi, maka dia akan menjadi suci kalau sudah disamak. Nah, ngoten. Kemudian, lajeng apa yang ketiga? Wa ma yasara hayawanan. Apa yang menjadi hewan? Ya, seperti misalkan yang ketiga niku misalkan bangkai tadi, gitu. Bangkai itu kan hukumnya najis. Tapi kok kemudian kok pas dia jadi bangkai, kok kemudian apa namanya keluar dari kulit atau dari dalam dari bangkai tadi hewan, misalkan seperti belatung misalkan. Maka bagaimana? Belatungnya itu hukumnya suci. Jadi bukan najis lagi, najis lagi, tapi dihukumi suci. Jadi tiga itu, tiga niku sing nyebabno dari sesuatu yang najis akhirnya dia menjadi suci. Yang pertama niku khomer, kalau misalkan berubah dengan sendirinya menjadi cuka. Yang nomor kali niku napa niku bangkai, ya. Kulitnya kalau misalkan disamak, ya, kemudian akhirnya kulit yang disamak niku akhirnya menjadi suci. Yang nomor 3, sesuatu atau hewan dari hewan yang najis seperti tadi napa niku bangkai, kok kemudian keluar daripada hewan tersebut hewan,
seperti belatung dan semacamipun. Maka apa? Maka hewan tadi yang keluar dari nopo niku hewan mau niku dihukumi suci. Jadi itu adalah perkara yang dari najis akhirnya dia menjadi suci. Sekarang pembahasan tentang najis sendiri. Najis sendirinya, najis niku enten 3 macam. Ada 3 macam. Ya niku najis mughalladhah, najis mukhaffafah, kemudian najis mutawassithah. Najis mughalladhah itu adalah najis yang berat, najis yang besar, najis yang berat. Niku najisnya napa? Najisnya anjing lan babi. Dan keturunan daripada napa niku anjing lan babi utawa peranakan. Maksudnya peranakan itu pripun? Maksudnya nek misal kok babi kok napa niku kawin kali kambing misalkan. Kok kawin kali kambing. Kok kemudian dia punya anak kok kambing, hasil daripada kambing sama babi niku tetap kambing niku sing peranakan dari babi niku hukumnya najis walaupun wujudnya niku kambing. Kalau misalkan dia napa niku hasil peranakan daripada babi atau anjing misalkan, anjing kok kawin sama kali pitik misalkan kali ayam, kok misalkan sing metu kok pitik, kok misalkan yang keluar adalah ayam misalkan, tetap itu ayam tadi hukumnya najis. Soalnya apa? Yaitu tadi peranakan daripada babi ataupun anjing. Nah itu. Lajeng kemudian apa? Najis yang kedua niku najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah niku artinya najis yang ringan, sing ringan. Najis mukhaffafah yang ringan itu apa? Najisnya napa niku baulus sobi. Ya, adalah air kencingnya anak laki-laki, ya, bayi laki yang belum sampai 2 tahun, sing belum nyampe kali tahun, ya, yang belum maem atau minum apapun selain ASI, selain air susu ibunya. Jadi syarat daripada mukhaffafah niku bayi laki-laki, kemudian usia kirang daripada 2 tahun kali tahun. Kirang daripada kali tahun, kemudian apa? Si bayi tadi belum makan atau belum minum selain daripada ASI. Nah, tapi ini enten pembahasan kalau misalkan bayi laki-laki tadi kalau misalkan dia belum makan apapun, belum minum apapun ASI, tapi karena dia sakit, akhirnya nopo? Dia konsumsi obat, misalkan minum sirup, atau obat-obat tertentu karena dia sakit. Belum 2 tahun dia, belum cuma minum ASI, tapi karena dia sakit, akhirnya dia minum obat, minum obat. Lah pripun nih? Apa dia termasuk mukhaffafah apa enggak najisnya? Masih masuk dalam mukhaffafah. Kenapa? Karena itu napa niku yang dikonsumsi niku napa? Niku obat-obatan, bukan napa niku bukan ma'man ataupun minuman-minuman biasa. Nah niku. Jadi itu syarat daripada najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah. Lajeng napa? Najis mutawassithah, najis yang tengah-tengah. Najis yang tengah-tengah itu adalah semua najis selain daripada najis napa niku mau mughalladhah sing berat, sing anjing sama babi, utawa yang selain daripada najisnya air kencing anak bayi laki-laki yang belum nyampe 2 tahun, yang belum makan minum selain apa niku ASI. Itu selain daripada 2 niku termasuk daripada najis mutawassithah. Nah, misal najisnya air kencing bayi perempuan. Walaupun misalkan baru lahir, tapi kalau itu adalah bayi perempuan, tetap itu dihukumi najis mutawassithah. Itu. Ataupun apa namanya najis-najis yang lain seperti darah ya, ataupun nanah. Itu najis termasuk najis mutawassithah. Ataupun najis seperti apa itu? Nah, seperti napa niku yang terlepas ya. Yang terlepas daripada hewan ya, yang terlepas daripada hewan yang haram dimakan. Yang terlepas daripada hewan ya, bulu lah semacamnya itu kalau misalkan terlepas yang haram dimakan itu hukumnya najis. Maksudnya apa? Misal hewan yang haram dimakan, apa mawon misalnya haram yang dimakan. Misalkan seperti kucing, atau harimau, macan, ya. Selain daripada hewan yang bisa dimakan, seperti kambing,
sapi, itu kan hewan-hewan yang bisa dimakan. Itu semuanya niku suci. Lah tapi kalau misalkan hewan niku nggak bisa dimakan, haram dimakan, maka sesuatu yang lepas, artinya sesuatu yang lepas dari nopo niku hewan mau dihukumi najis. Misalkan kok jenengan kok gak ada kucing, kok ulune rontok misalkan, ulune rontok, maka ulune kucing niku mau jadi najis. Maka hati-hati jenengan gitu. Kalau misalkan pas nopo niku jenengan gak ada kucing, kok misalkan pas sholat kok enten ul kucing sajadah misalkan, maka dibersihkan dulu. Kenapa? Karena itu adalah najis. Sesuatu atau hewan yang haram untuk dimakan. Itu termasuk daripada mutawassithah tadi. Najis yang tengah, najis yang tengah-tengah. Itu. Jadi sekarang caranya, caranya. Najis niku enten tiga nggih. Najis mughalladhah, mutawassithah, mukhaffafah. Sakniki najis mughalladhah mau. Najisnya anjing dan babi. Maksudnya kalau misalkan kita itu terkena nopo niku babi atau anjing. Lah niku yang dimaksud terkena najis babi sama anjing itu kalau misalkan kita dalam keadaan basah, teles. Kitanya yang basah ataupun dianya, babi ataupun anjingnya itu yang basah. Misalkan kok kulitnya babi atau anjing niku basah, kok kena sama kita yang kering, maka itu najis. Atau anjing atau babi niku kering, kemudian kita yang basah, si teles. Terus kemudian kita kena, maka itu menjadi najis. Itu yang namanya najis mughalladhah. Jadi kalau misalkan terkena najis itu, maka disyaratkan cara mensucikannya dengan 7 basuhan. Salah satu basuhannya ngangge tanah, ngangge tanah. Misal, cara yang paling afdol itu kalau misalkan kita terkena najisnya anjing atau babi, bisa menggunakan 2 cara. Yang pertama bisa yang terkena najis itu diluluri tanah rumin, diluluri tanah dulu, kemudian baru setelah itu kita basuh dengan air 7 kali. Ngoten. Atau Atau airnya niku dicampuri pasir niku mau, dicampuri tanah niku mau. Itu cara yang kedua. Dicampuri tanah, misalkan di basuhan yang pertama, kemudian baru basuhan yang keenam tanpa tanah pun bukan nopo-nopo. Tapi syaratnya asalkan nopo niku najisnya, najis anjing babinya itu benar-benar hilang. Benar-benar hilang. Yang dimaksud dengan 7 basuhan niku. Kalau misalkan yang dimaksud dengan 7 basuhan itu kalau misalkan benar-benar hilang niku ain bentuk daripada najis anjing dan babi tadi. Kalau misalkan kok pas sampai 7 kali basuhan kok nggak hilang-hilang sampai 7 kali basuhan kok nggak hilang-hilang, tetap kita basuh lagi yang sampai ke 7. Jadi maksud daripada 7 basuhan itu adalah 7 basuhan yang sempurna setelah hilangnya atau ain bentuk daripada najis babi ataupun anjing tadi. Niku. Kok misal kok ada tiba-tiba kalau kali panjenengan kok dijilati anjing misalkan. Lah itu termasuk daripada najis mughalladhah. Kemudian pripun kalau misalkan ada misalkan kok jenengan nggak ada wadah punya tempat kok dijilati anjing atau babi, misalnya niku termasuk daripada najis mughalladhah. Ataupun si anjing tadi misalkan ini lantainya basah, kok diinjek sama anjing, itu juga termasuk najis daripada najis mughalladhah yang harus 7 basuhan, kemudian salah satunya disertai dengan tanah. Niku. Itu adalah najis daripada anjing ataupun babi. Lajeng kemudian najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah. Najis yang ringan. Itu adalah tadi najisnya bayi laki-laki yang belum sampai 2 tahun yang belum makan minum kecuali ASI. Tapi pun cara menghilangkan najisnya, misal kok jenengan punya anak atau gak ada putu misalkan yang laki belum sampai 2 tahun yang belum makan minum atau susu atau makan minum kecuali daripada ASI. Nek bayi sakniki nggak nyampe 2 tahun pun makan macam-macam gitu. Biasanya sampai umur pinten bayi sakniki 6 bulan.
sampai 6 bulan kalau ini berarti kalau sekarang itu ya waktunya ya beda ya dengan yang di kitab. Kalau misalkan sekarang ya 6 bulan ya, biasanya kalau misalkan dia nggak makan nggak minum kecuali daripada ASI ya. Kalau zaman sekarang gitu, kalau zaman dulu mungkin masih 2 tahun. Nah, kalau misalkan terkena tadi, maka apa? Maka cukup diciprati. Artinya apa? Ain najisnya itu, bentuk najisnya itu dihilangkan dulu. Bentuk najisnya dihilangkan dulu. Misalkan ini terkena najis bayi laki-laki tadi. Kencingnya itu tadi, air kencingnya dihilangkan lebih dulu. Mungkin di nopo niku dihilangno pakai gombal atau tisu atau apa. Yang penting air kencingnya itu sudah hilang dulu. Baru kemudian kalau sudah hilang, baru cuma diciprati mawon. Diciprati. Diciprati sampai basah semua daripada najis tadi. Maka sudah menjadi suci. Cara daripada mensucikan najis bayi laki-laki tadi. Kemudian najis mutawassitoh, najis mutawassitoh itu ada yang ainiyah, ada yang hukmiyah. Ainiyah itu kalau misalkan bendanya kelihatan, seperti tadi air kencingnya bayi perempuan atau yang laki-laki, tapi kalau sudah makan macam-macamnya, maka bagaimana? Sama sebenarnya agak sama, tapi kalau yang ini bukan diciprati tapi diguyur. Bentuk daripada najisnya dihilangkan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu diguyur air sampai sampai hilang bau, rasa dan juga warnanya. Sampai hilang sedangkan. Jadi warnanya wis hilang misalkan. Baunya wis hilang, rasanya wis hilang, maka maka itu menjadi suci. Jadi itu kalau bendanya najisnya itu kelihatan. Kalau misalkan tadi hukmiyah itu apa? Hukmiyah itu kalau misalkan najisnya nggak kelihatan. Maksudnya nggak kelihatan bagaimana? Ini misalnya di lantai niku dulunya itu ada teleknya cicak misalkan. Teleknya cicak, tapi dia menyatu sama lantai. Wis ora iso diilangi misalkan. Itu yang namanya hukmiyah. Tapi dia nggak kelihatan, najisnya nggak kelihatan. Oh itu dulu di sini itu ada cicak di sini. Tapi sebenarnya ada, tapi sudah nggak ada. Artinya apa? Najisnya itu ceket sama menyatu sama misalkan sama dinding sama lantai tadi, sampai akhirnya nggak kelihatan itu najis. Sebenarnya ada, tapi karena sudah menyatu akhirnya dia nggak kelihatan. Itu yang namanya hukmiyah. Itu bagaimana mensucikannya? Cukup diguyur air saja. Cukup diguyur air saja. Kenapa? Karena pun buatan artinya sudah nggak kelihatan. Najisnya itu sudah nggak kelihatan. Jadi itu yang namanya hukmiyah.